Online Single Submission lahir di tengah harapan investor yang menginginkan kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Lahir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, OSS ternyata belum bisa menjadi panacea bagi dunia investasi Indonesia. Pemerintah akhirnya kembali meluncurkan OSS dengan judul OSS berbasis resiko pada Agustus 2021. OSS berbasis resiko diharapkan bisa menjadi tonggak reformasi perizinan berinvestasi. Sobat bisnis, inilah Big Shot, sekelumit cerita tentang investasi. Memang ini tidak terbayangkan dulu ya kalau itu seindah itu ya. Pada kenyataannya kan sangat kompleks ya. Perizinan itu tersebar di mana-mana ya. Dan bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, itu mau digabungkan di dalam satu single online submission itu yang pada waktu itu pasti terbentur-bentur, ya banyak sekali permasalahan, dan inilah yang saya kira salah satu yang memicu pemikiran dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dengan pada waktu dikeluarkan single online submission itu, OSS ini, itu benar-benar terasa betapa berlapis-lapisnya ya sistem perizinannya kita. Dan itu mengacu kepada semuanya, bukan tidak ada rujukan undang-undang peraturannya ya. Semuanya punya rujukan, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, berlapis-lapis. Nah, kalau kita ingin memperbaiki itu satu-satu, wah nggak jadi-jadi tuh sih. Ya, jadi OSS-nya itu ada tapi nggak bisa jalan karena terbentur dengan rimba raya perizinan itu, peraturan perizinan itu. Nah, makanya itu OSS pada waktu itu nggak benar-benar nggak bisa, nggak efektif, nggak jalan, ya, karena benar-benar terbentur dengan rimba raya perizinan yang ada. Ya. Nah, keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kemudian mengharmonisasikan semua peraturan-peraturan, mengubah peraturan-peraturan agar supaya benar-benar bisa kemudahan perizinan itu bisa terjadi. Dan itulah yang kemudian diikuti dengan, dipersiapkan dengan juga dengan perubahan di OSS-nya. Ya, OSS berkembang juga menjadi OSS RBA sekarang. Ya. Ya, tadinya kita anggap itu menarik gitu ya. Tapi yang menjadi susah lagi kan bayangan saya kan gitu, namanya pelayanan satu pintu ya. Jadi kita itu kalau izin itu macam-macam, sebaiknya kita masuk ke dalam pintu satu ini, kemudian pintu ini yang menyelesaikan dari macam-macam itu. Tapi kan faktanya tidak begitu. Untuk bisa masuk ke sini kita selesaikan dulu ini, baru masuk ke sini lah. Gitu. Kalau begitu kan bagaimana gitu loh ya. Mestinya kan kita namanya satu pintu, urusan segala macam di situ gitu. Tapi ini sistem ini hanya bisa jalan kalau seluruh komponen-komponen itu terpenuhi gitu, ada baru bisa di-upload, baru bisa diproses. Nah, jangan sampai kemudian OSS itu menjadi another desk gitu. Jangan menjadi meja yang kesekian gitu ya. Mestinya dia satu meja, di dalamnya atau satu ruangan di dalamnya banyak meja gitu. Jadi yang menjadi dasar dari OSS berbasis risiko adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi karena itulah kami juga sering menyebutkannya bahwa ini adalah OSS
Undang-Undang Cipta Kerja. Karena merupakan implementasi tepatnya dari turunan UCK, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2021. Nah, ini bukan berarti kemudian yang sebelumnya itu seolah menjadi tidak ada. Karena kami selalu menyampaikan bahwa perizinan berusaha yang telah berlaku efektif maka tetap berlaku. Nah, ini adalah pemberlakuan yang menerapkan regulasi baru. Jadi pembedanya adalah regulasinya. Apa yang membedakan? Kata kuncinya adalah risiko. Sebelumnya tidak ada berbasis risiko. Sekarang kan risiko dibagi menjadi 4, yaitu risiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dan sederhananya, semakin rendah risikonya, maka semakin mudah dan sederhana jenis perizinan berusahanya. Tapi di dalam praktek di lapangan itu memang tidak semulus sebagaimana yang direncanakan ya. Ada banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha, baik itu UMKM, usaha menengah maupun usaha besar ya. Yang pada umumnya itu berangkat dari ketidaksiapan sistem maupun infrastruktur dari USS itu. Ya. Tapi ya masih jauh kalau menurut saya dari yang kita harapkan tadi. Ya, kemudahan yang sangat ideal itu, yang kita bisa mengurus izin secara online ya, dan sekali aplikasi itu selesai semua. Ya, saya kira tidak semudah itu juga. Ya, masih banyak lagi. Karena persoalan-persoalannya tidak hanya di rimba raya perizinan tadi, kita juga berhadapan dengan hal-hal lain, termasuk juga mindset. Ya, mindset di selama ini kan kita mengatakan bahwasanya ternyata perizinan itu tidak hanya pada satu level, karena ada level-levelnya, ada sektor-sektornya, ada pusat dan daerah, dan ini ya mungkin sudah ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya, udah ada di OSS-nya yang terpusat ya, tetapi kan mindset-nya kan belum ya. Jadi saya kira masih panjang ya untuk kita bisa mencapai OSS yang ideal ya. Perizinan yang sangat sederhana, yang sangat memudahkan itu masih jauh saya kira. Sosialisasi, penyamaan sikap antar pemerintah pusat dan daerah ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah. Kemudahan perizinan untuk berinvestasi nyatanya masih menjadi mimpi bagi para investor. Langkah panjang memangkas persoalan masih harus dilakukan. Lalu soal ketidakkompakan pemerintah pusat dan daerah, siapa yang salah? Oh iya, jadi di daerah itu dia ketika kita macet, ya kan, kita kan konsultasi ke daerah, itu nggak bisa jawab. Dia sendiri belum mengerti, dia tidak tersosialisasikan. Gitu. Kemudian dia melempar ke pusat. Nah, bisa dibayangkan kalau usaha itu ada di Sulawesi Utara gitu, orang disuruh konsultasi ke pusat bagaimana gitu. Sedangkan konsultasi ke pusat, kemudian ketemunya sama mesin otomatis, jawaban-jawaban otomatis yang sama sekali tidak bisa menampung keluhan kita gitu. Memang antara daerah dan pusat masih belum sinkron. Ini fakta-fakta yang tadi saya katakan, di daerah sudah lepas tangan, tapi di pusat belum siap gitu. Sama ya, jadi kadang-kadang kita di dalam OSS itu harap masuk ke SDM, tapi di sananya sendiri belum terbangun infrastrukturnya, masih macet gitu. Sehingga akhirnya menimbulkan ketidaklancaran lah. Kalau daerahnya sudah RDTR, digital yang terintegrasi dengan OSS itu nggak ada masalah karena sudah otomatis, terbit otomatis. Nah, tantangannya adalah di Indonesia ini baru kurang dari 60 daerah yang memiliki RDTR digital. Dan RDTR ini dasar hukumnya adalah perda. Jadi memang membutuhkan sebuah terobosan bagaimana caranya agar
bisa dilakukan upaya percepatan. Kalau perda berarti kan ini wilayah dari kepala daerah dan DPRD. Sehingga memang kita mesti memikirkan bagaimana caranya agar ke depan itu sudah RDTR semua. Kalau sudah RDTR digital yang terintegrasi dengan OSS, sebetulnya sudah tidak perlu lagi ada proses verifikasi. Kabupaten kota ada yang provinsi juga. Nah, jadi memang jumlahnya masih jauh dari harapan kita RDTR digital ini. Jadi ini memang tidak hanya dari pemerintah pusat, kita juga butuh sama-sama ya dengan pemerintah daerah untuk melihat ini sebagai kepentingan bersama gitu. Jadi kalau RDTR digital ada perdanya, ada RDTR digital, maka nggak ada lagi kendala dalam proses penerbitan NIB. Karena kuncinya untuk NIB itu adalah PKKPR bagi yang usahanya dengan modal di atas 5 miliar rupiah. Kita ini menjahit sesuatu yang sudah ada ya. Di kementerian-kementerian itu sudah ada dulu, sudah ada perizinan dan sudah ada database-nya ya. Dan kemudian di daerah juga demikian. Dan itu kan nggak bisa dengan satu kata itu sudah kemudian tergabung ya. Nah, ini sistem yang terbangun di sana, sistem yang dipakai berbeda-beda. Ya, ini kan pasti perlu waktu sekali untuk mensinkronisasi, menggabungkannya, mengintegrasikan di dalam satu sistem sehingga begitu klik di sini semuanya bisa connect. Kan nggak semudah itu juga. Betul, memang di Kementerian Lembaga sudah sebelumnya memiliki sistem dan kami berterima kasih atas kerjasama yang terjadi sejak persiapan dari sistem OSS berbasis risiko sampai sekarang. Sekarang integrasi sudah nyambung semua untuk semua sistem yang memang tugasnya atau fungsinya untuk mengurus perizinan berusaha di Kementerian Lembaga sudah terkoneksi dengan OSS. Jadi kami yang mengalirkan data dan data setelah diverifikasi dikembalikan ke kami. Sederhananya, single submission itu berarti masuknya lewat OSS dan dikeluarkan atau diterbitkan produk perizinan berusaha lewat OSS. Bahwa di tengah ada proses yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga, iya itu dilakukan. Kan prinsipnya submitnya hanya lewat OSS, kemudian dialirkan ke Kementerian Lembaga dan ada pemenuhan persyaratan yang memang harus dilakukan, ditambahkan oleh pelaku usaha demi mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan skala usaha, risiko usaha dan bidang usahanya. Yang utama itu tolong jangan sampai perizinan itu malah menjadi lama gara-gara OSS. Faktanya kita menjadi lama, kan begitu. Ya entah kesalahannya apa, tapi begitulah faktanya. Jadi mohon kita yakin itu baik ya, tetapi dalam praktek jangan menjadi lama seperti sekarang ini. Sekarang kan mungkin kita menginginkan investasi masuk gitu ya, tapi kalau kemudian di sini menghadapi proses transisi yang belum jelas tadi itu, nah, upaya kita untuk menarik investor ini menjadi mubazir gitu. BKPM, Kementerian Investasi itu sekarang ini benar-benar melakukan pendampingan bagi mereka yang memang khususnya untuk skala-skala besar, perusahaan-perusahaan yang prioritas ya, investasi prioritas itu yang benar-benar didampingi sekarang ini. Terutama dari luar negeri juga. Iya, terutama untuk yang luar negeri, dalam negeri yang besar-besar itu memang didampingi karena ya itu tadi kembali ke niatnya. Kalau memang pemerintah, ya, Kementerian Investasi dalam hal ini memang niatnya mempermudah adalah ya itu yang dilakukan. Ya, OSS itu adalah bagian dari upaya kita itu di masa depan nanti akan jauh lebih mudah dan itu benar-benar akan meningkatkan realisasi investasi kita karena memang sudah mudah. Kita berharap OSS bisa menjadi sesuatu hal yang bisa terasa manfaatnya. Jangan sampai OSS layu sebelum berkembang. Sobat bisnis, sampai jumpa di Big Shot episode selanjutnya.